Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resisa Putri dari jurusan Pendidikan Khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA untuk anak SD/LB. Salah satunya yaitu pembelajaran tentang pembahasan penyakit pada alat pencernaan dan perawatan alat pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya penyakit pada alat pencernaan, yaitu penyakit MAH dan juga perawatan alat pencernaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit MAH. MAH adalah istilah yang mencakup berbagai gejala tidak nyaman atau keluhan sakit karena gangguan pada sistem pencernaan. Sebagai besar, orang menggambarkan sakit MAH dengan keluhan sakit perut, perut nyembung atau begah, mual dan muntah, serta rasa panas pada ulu hati. Ada pula keluhan rasa asam pada tenggorokan dan mulut hingga sendawa berlebih. Dengan kata lain, MAH bukan suatu penyakit khusus yang berdiri sendiri, melainkan kelompok gejala yang menandakan adanya penyakit tertentu. Gejala-gejala yang muncul pada setiap orang pun tidak selalu sama. Selain itu, frekuensi munculnya MAH yang dialami oleh setiap orang pun bisa berbeda-beda. Ada yang cukup sering mengalaminya, tapi ada juga yang sangat jarang. Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir. MAH adalah kondisi yang dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko yang Anda miliki. Konsultasikan dengan dokter untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Tanda dan gejala setiap orang mengalami gejala MAH yang berbeda-beda. Ini merupakan gejala MAH yang paling umum muncul. Yang pertama, suka sakit perut, mual dan muntah, perut terasa panas, perut kembung karena penumpukan jumlah gas, muncul rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, mengalami sensasi seperti terbakar pada ulu hati yang bisa mengalir sampai ke dada, mudah bersandawa, mudah merasa kenyang padahal baru makan beberapa suap atau setelah makan makanan dalam porsi normal, merasa sangat kekenyangan setelah makan yang biasanya bisa berlangsung cukup lama, timbul rasa asam pada mulut, terkadang MAH atau masalah pencernaan yang menandakan adanya suatu penyakit tertentu bisa membuat Anda mengalami rasa atau sensasi seperti panas, seperti terbakar pada bagian tengah dada. Keluhan akibat sakit MAH kadang juga bisa memburuk sewaktu-waktu, tergantung keparahannya. Maka dari itu, Anda harus segera mendapatkan pertolongan medis bila penyakit MAH semakin parah. Berikut tanda-tandanya. Yang pertama itu napas tersengkal, susah bernapas, keringat mengucur deras, hingga nyeri dada yang menjalar sampai ke rahang, leher atau lengan. Yang kedua itu dada terasa nyeri saat sedang beraktivitas maupun ketika mengalami stres. Yang ketiga, muntah sering dan parah atau ada darah dalam muntahan. Dan yang keempat, menurunkan berat badan tanpa sebab, kesulitan saat menelan makanan maupun minuman. Dan yang kelima, sakit dada. Keenam, mata dan kulit berwarna kuning. Ketujuh, sulit bernapas. Kedelapan, dada terasa panas. Dan kesembilan, tubuh terasa lemah. Berbagai penyebab muncul MAH, yaitu yang pertama dari segi gaya hidup, yaitu porsi makan yang terlalu banyak, makan makanan penyebab MAH, makanan terlalu cepat, banyak minum minuman berkafein seperti kopi, teh, dan coklat, gemar minum minuman bersoda atau berkarbonasi lainnya, dan juga merokok. Dan yang kedua itu dari segi ganggu pencernaan, gastritis, yaitu peradangan atau pembengkakan pada lapisan dalam dinding lambung, tukang lambung, yakni luka tipis atau lubang yang muncul pada dinding perut Anda, kanker lambung, penyakit celiac, batu empedu, dan juga sembelit atau konstipasi. Dan yang ketiga itu dari segi konsumsi obat-obatan. Selain gaya hidup dan penyakit pada sistem pencernaan, ternyata beberapa jenis obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan sakit MAH. Berikut diantaranya itu yang pertama, estrogen dan pil KB. Yang ketiga, beberapa jenis antibiotik. Dan yang terakhir itu ada obat untuk penyakit tiroid. Nah, ini di sini adalah salah satu contoh gambar yang memiliki lambung sehat dan juga yang memiliki penyakit MAH. Salah satu contohnya ini ya. Nah, di sini juga saya akan memberitahu bagaimana cara merawat alat pencernaan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kedua, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, makan secara teratur.
Yang kelima, menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Keenam, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Ketujuh, mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung gula, misalnya seperti permen dan coklat. Kedelapan, mencuci tangan sebelum makan. Kesembilan, biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna lambung